Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan berikan tutorial cara mengganti touchscreen pada Xiaomi 4X ya. Yang pertama kita siapkan obeng plus mika bekas touchscreen pada tablet, kemudian pingset dan SIM ejector. Oke, pertama kita matikan dulu, kemudian kita lepas wadah kartu SIM dengan SIM ejector, kemudian kita buka ya, pelan-pelan saja karena ada kabel fleksibel yang menempel di belakang lah. Ini kabelnya kita congkel konektornya. Oke, setelah itu kita lepas bautnya yang menempel pada kap mesin ya, menggunakan obeng plus. Kita buka satu persatu. Ini videonya sengaja saya percepat ya. Oke, setelah dipastikan obeng bautnya sudah terlepas, nah, setelah itu kita buka kap mesinnya seperti ini ya. Kemudian kita lepas baterainya ya, menggunakan mika ini ya. Kita pelan-pelan ya, karena ini dilem ya, karena di batu tanam dilem. Nah, kita menggunakan cara melepasnya seperti ini. Kemudian kita lepas kabel fleksibel mulai dari kabel touchscreen, kabel on off, kemudian kabel fleksibel konektor charger yang ini, termasuk kabel antena, kita lepas semuanya. Setelah kita lepas ya, memastikan semua mesin sudah tercopot, kita lepas lem yang menempel pada kabel fleksibel touchscreen dan LCD ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita lepas LCD dari tulang HP-nya ya. Caranya yaitu menggunakan blower yang kita panas dengan udara yang sedang, tekanan udara sedang dan api yang sedang ya. Kita panasi sedikit demi sedikit ya, mulai dari bawah, kemudian pinggirnya bawah ya, seperti ini. Yang penting di sini tidak terlalu panas ya, dengan menggunakan yang sedang saja, udaranya sedang dan juga pengapiannya sedang ya. Cara seperti ini dari atas, bawah, samping. Yang penting tujuannya untuk melelehkan lem yang menempel pada LCD ya. Pelan, sedikit demi sedikit, jangan terburu-buru ya. Setelah itu dipastikan semuanya sudah panas, kita congkel menggunakan mika ya, mulai dari pinggir seperti ini, kemudian bawah pelan-pelan saja, pelan-pelan ya. Ini karena lemnya sudah meleleh karena panas blower, jadi mudah ya. Ini salah satu metode atau cara menyopot LCD. Caranya seperti ini, yaitu dengan blower, karena ada banyak metode cara menyopot LCD, tidak harus menggunakan blower. Ada yang pakai alat pemanas yang lain juga ada. Setelah dipastikan semua lem sudah tercopot, nah, kita boleh
mulai mengangkat LCD-nya sedikit demi sedikit ya, seperti ini. Setelah itu kita angkat perlahan ya, kita copot dari tulang HP-nya, kemudian kita bersihkan lem yang menempel pada tulangan handphone ini ya. Kita bersihkan, kita kerok lemnya sedikit demi sedikit. Kalau sekiranya masih keras, bisa diberi cairan thinner atau cairan IPA ya, atau alkohol. Nah, itu termasuk salah satu cara agar lemnya di situ tidak terlalu keras ketika dihilangkan. Nah, jadi kita sikat, dipastikan di situ lemnya hilang ya, karena kalau lemnya nanti tidak, masih banyak yang menempel, nanti ketika dipasang touchscreen nanti akan mengganjal sehingga touchscreen tidak terpasang secara presisi. Nah, maka dipastikan sampai bersih lem-lem yang menempel pada bekas touchscreen atau LCD yang lama. Jadi di situ kondisinya harus bersih. Lalu disikat dan dikerok lemnya sampai bersih. Setelah itu nah, kita siapkan LCD-nya ya, ini Xiaomi 4X warna putih. Setelah dipastikan cocok dengan tipenya, kemudian kita melakukan pengeleman ya. Ini menggunakan lem E8000, lem yang biasa atau khusus digunakan untuk mengelem pada touchscreen handphone ya. Namanya lem E8000 di toko spare part, di tempat-tempat penjualan spare part handphone lah ini banyak yang menjual lem touchscreen E8000 atau merek-merek lain juga bisa. Yang jelas fungsinya untuk mengelem touchscreen atau LCD pada handphone ya. Kita lem yang terutama bagian pojok ya, diusahakan di bagian pojok kita beri lem agak banyak. Bagian sudut-sudutnya ini sangat penting sekali. Nah, setelah itu kita copot isolasi atau pelindung pada touchscreen karena ini masih baru ya. Kita copot demi sedikit ya, karena kalau kita tidak menyopotnya nanti akan terasa mengganjal. Kita copot isolasi, kemudian pelindung dari bawaannya. Kita coba seperti ini. Setelah itu kita pasangkan dari atas ya, dari bawah dulu juga bisa, dari atas juga bisa, bareng juga bisa, seperti itu. Kita paskan, kita presisikan ukurannya ya, seperti ini. Nah, ini kondisi lem akan menempel karena tadi sudah dibersihkan ya. Setelah terpasang, kita mulai memasang mesinnya ya, mulai dari kabel antena, kemudian kabel fleksibel, termasuk kabel fleksibel pada touchscreen. Ini kalau tidak menempel boleh kita menggunakan double tap ya. Ini tujuannya agar fleksibel, kabel fleksibel pada touchscreen biar menempel ke mesin ya, ke tulang HP ya, seperti ini ya. Kita tempelkan kabel touchscreen-nya, kemudian kita paskan. Nah, kita pasangkan ke mesinnya. Karena ini masih baru touchscreen-nya, ya diusahakan supaya hati-hati ya. Karena kalau touchscreen KW seperti ini biasanya agak rentan dengan di situ benturan, mudah pecah, maka perlu hati-hati. Nah, kemudian kita pasang
fleksibel pada LCD, kabel fleksibel LCD. Nah, termasuk di situ kabel on off, kemudian baterai. Nah, ini kita pasang. Setelah itu ya, kita akan mencoba ya, apakah LCD baru ini bisa berfungsi dengan baik ya. Kita coba dulu, kita pasangkan kabel fleksibel on off ya, di pinggiran ini. Kemudian setelah itu kita rapatkan dan kita nyalakan ya. Ini sudah muncul logo Xiaomi yang sudah muncul, itu artinya LCD sudah bekerja dengan baik. Nah, sekarang touchscreen-nya kita tes ya, kita tes touchscreen-nya, tombol-tombolnya kita tes ya, angkanya 1 sampai 9 kita pakai berjalan normal. Oh ya, ternyata normal. Kita coba kontrasnya berjalan normal juga, menu yang lain juga normal. Itu artinya LCD-nya berarti di situ baik ya, tidak konslet, tidak ada yang di situ tidak bisa ditekan, artinya bisa ditekan semua, gambar juga jernih. Setelah itu kita pasang semua komponen yang belum terpasang ya, termasuk kap mesin, kemudian baut-bautnya kita pasangkan kembali satu persatu, yang tujuannya untuk mengencangkan agar mesin tidak bergeser ya. Baut perlu kita pasangkan semuanya. Oke teman-teman, sambil menunggu boleh tekan like-nya, subscribe-nya, dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Oke, setelah dipastikan baut sudah terpasang, kita akan menuju proses selanjutnya, yaitu pemasakan casing belakang ya. Pemasakan casing belakang caranya, karena ini ada fingerprintnya, kita pasangkan fingerprint, kabel fleksibel fingerprint sesuai dengan tempatnya ya. Setelah itu kita tutup perlahan, kita paskan on off nya, kita presisikan, kita rapatkan kembali seperti semula ya. Ini sudah selesai. Kemudian agar di situ, karena ini lemnya masih basah ya, kita kencangkan ya, dengan menggunakan karet juga bisa, menjepit juga bisa. Saya sederhana sekali, ini saya menggunakan karet ya, karena lemnya masih basah, agar di situ bisa rapat presisi, nah, perlu kita kencangkan seperti ini. Oke teman-teman, inilah sedikit tutorial dari kami. Apabila ada kesalahan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.